Selamat siang semuanya, Mitra Radio Suara Jombang FM. Selamat berjumpa kembali hari ini di Break in Time ya, sebuah program santai sebenarnya, tapi kita nggak bisa nolak tamu. Ada tamu saya tiba-tiba datang begitu, apalagi tamunya bawa oleh-oleh, itu kan dosa banget kalau saya nolak. Makanya hari ini mumpung juga ada tamu, maka saya juga akan membagikan oleh-oleh itu kepada Anda semuanya, Mitra Radio Suara Jombang FM. Siapa sih sebenarnya gerangan tamunya? Nah, hari yang sudah hadir bersama dengan saya ada Mbak Ajeng Mustikasari, Sarjana Ekonomi. Beliau ini adalah penyuluh pajak ahli muda. Kemudian juga Mbak Susianti, Administrator Sistem KPP Pratama Kabupaten Jombang. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Ajeng, Mbak Susi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak, masih pagi kayaknya. Masih pagi ya? 10:30 ini. Berapa itu? Iya, semangat soalnya. 10:30 masih semangat ya. Oke. Terima kasih Mbak. Ini tadi ngomong dari mana sih? Tiba-tiba mampir nggak bilang-bilang sejak kemarin. Iya, memang kita tiba-tiba robos ya Mbak ya, tanpa permisi, tanpa ketok pintu langsung. Jangan baper, nggak apa-apa. Iya, siap. Terima kasih sudah mampir ke sini. Saya senang kalau kemudian tiba-tiba diingat sama teman lama. Teman lama katanya. Kemudian tiba-tiba mampir, apalagi bawa oleh-oleh. Oke, Mbak Susi dan Mbak Ajeng, ada yang baru kayaknya di KPP Pratama ya. Saya pernah dengar beberapa waktu yang lalu juga sempat disampaikan sih pas waktu talk show di sini itu, katanya ada sistem baru di perpajakan di Indonesia, gitu ya. Kalau tidak salah CITAS atau apa itu ya Mbak ya? Apa? Cortex Administration System. Tapi sebenarnya kayak gimana sih? Boleh di preview lagi dong, diulang lagi dong beberapa waktu yang lalu itu gimana sebenarnya, ada sistem baru atau sistem apa sih itu? Iya. Mbak Ajeng dulu. Baik Mbak Nida, sebelumnya selamat pagi buat teman-teman pendengar Suara Jombang FM. Siap. Di pagi hari ini ya. Tiba-tiba mungkin di acara yang kali ini seharusnya acaranya santai gitu ya Mbak Nida. Tapi nggak apa-apa. Tapi kita kebetulan memang harus ada yang disampaikan kepada wajib pajak di Jombang tentunya, salah satunya itu. Jadi kita tadi nerobos saja minta. Boleh. Nida minta waktunya gitu. Karena jenengan istimewa, makanya saya istimewakan. Terima kasih Mbak Nida sudah diberikan kesempatan. Jadi gini Mbak Nida dan semua sahabat Suara Jombang FM, memang ada hal yang perlu kita sampaikan ya Mbak Susi ya, terkait apa sih yang baru di Direktorat Jenderal Pajak. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya Mbak Nida, kalau memang DJP itu memang sedang melakukan pembaruan sistem. Ada sistem baru. Sistem administrasi intinya itu memang sedang dilakukan pembaruan yang kita sebut dengan Cortex ya, seperti itu, atau CITAS Mbak. CITAS, bacanya CITAS gitu CITAS, ya. Cortex Administration System. Nah, di situ memang kita sedang melakukan perubahan keseluruhan proses bisnis dan sistem yang meliputi proses bisnis wajib pajak nantinya, seperti itu Mbak Nida. Dan kemarin sudah kita singgung juga terkait NIK menjadi NPWP. Nah, itu salah satu perubahannya. Betul. Itu sudah kan? Sudah, per 1 Juli jadi kan? Per 1 Juli kemarin memang semua sistem di DJP dari pendaftaran NPWP, kemudian e-Bupot, kemudian apa ya Mbak ya, di sistem pendaftarannya itu semuanya sudah mengakomodir NIK menjadi NPWP dan 16 digit NPWP seperti itu. Kalau yang belum terintegrasi nggak tahu ya, atau gimana? Maksudnya kalau memang belum melakukan pemadanan NPWP, otomatis tidak akan bisa dipakai di sistem perpajakan gitu. Seperti itu. Jadi memang sudah berlaku dan berlakunya memang bertahap Mbak Nida. Jadi kemarin di awal per 1 Juli itu di e-Bupot dan beberapa saluran yang lain, kemudian per 12 Juli kemarin dan nantinya dimulai di 20 Juli sebenarnya di e-fakturnya Mbak. Jadi untuk pengusaha kena pajak PKP itu nanti sudah harus menginputkan NIK-nya atau menggunakan 16 digit NPWP seperti itu. Jadi memang bertahap ya Mbak Nida untuk terkait
Kortek atau CITAS ini diberlakukan secara bertahap sampai nanti di akhir Desember 2024. Tapi sudah berlaku sejak 1 Juli kemarin itu. Betul, ya untuk NIK menjadi NPWP sudah mulai digunakan per 1 Juli 2024. Jadi integrasi integrasi NPWP dengan NIK itu menjadi salah satu bentuk dari Cortex Administration System. Betul, salah satu pembaruannya di situ. Mbak, terus apa saja kira-kira yang baru di CITAS itu? Yang baru di CITAS yaitu tentunya kan karena memang ini apa ya Mbak, tujuannya kan simplifikasi ya, kesederhanaan, kemudahan untuk wajib pajak. Jadi di situ dari yang sistemnya ada beberapa, ada e-faktur, e-bupot, kemudian iya DJP online, e-filing, yang jadi yang sebelumnya itu macam-macam dengan alamat yang beda-beda. Yang oh perlu gitu. menginstal aplikasi, mengunduh seperti itu, nanti akan ada dalam satu wadah, dalam satu sistem yang disebut Kortek itu tadi, Mbak Nida. Oh, iya. Lebih simpel, lebih sederhana, dan tentunya mudah diakses seperti itu, mudah-mudahan nanti ke depannya. Jadi terintegrasi, jadi satu sistem namanya CITAS itu tadi. Kortek, kalau misalnya ingin melakukan mendapatkan pelayanan perpajakan, ya yang dituju ya hanya satu akun itu alamat, saja, satu alamat, satu link itu saja. Oke. Boleh dikatakan itu lebih simpel ya, lebih simpel, lebih mudah, lebih gampang, ya, betul. Begitu. Oke. Dan ini sudah dilakukan sejak tanggal 1 Juli 2024. Mungkin Mbak Dida perlu kita sampaikan juga kepada wajib pajak yang sebenarnya terkait Kortek ini ada beberapa proses bisnis yang berubah Mbak Nida. Ada 21 ya Mbak. Banyak banget ya. Ada 21 proses bisnis, namun hanya 5 yang terkait dengan wajib pajak, yaitu pendaftaran, mulai dari pendaftaran, kemudian pembayaran pajak, kemudian pelaporan SPT, kemudian aktam, istilahnya itu ada akun wajib pajak ya Mbak ya, itu kemudian sampai layanan perpajakan yang diatur untuk wajib pajak 5 proses bisnis itu. Mungkin perlu kita kupas satu-satu ya Mbak ya, biar wajib pajak juga tahu. Ya. Yang pertama tadi kan untuk pendaftaran. Baik. Kalau dulu sekarang ya sampai saat ini pun masih berlaku, pendaftaran itu hanya dapat dilakukan melalui online Mbak Nida. Online bisa dilakukan di mana saja sih kalau online ya. Tapi nanti ke depannya untuk pendaftaran itu bisa dilakukan di mana saja, mau online bisa, mau dilakukan di KPP di KPP juga bisa. Kalau sekarang kan tidak bisa ya. Nah nanti ke depannya dengan adanya Kortek ini, pendaftaran bisa dilakukan di mana saja. Jadi misalnya Mbak Nida nih ya, KTP-nya Jakarta misalnya, tapi kerjanya di Jombang, itu bisa daftar di KPP Jombang. Nggak harus kembali ke Jakarta untuk mendaftar. Tidak berdasarkan KTP ya. Seperti itu. Jadi bisa mendaftar di mana saja seperti itu. Untuk terkait proses bisnis registrasi. Baik. Kemudian kalau yang registrasi juga terkait NIK ya Mbak Sisi ya. NIK menjadi NPWP itu juga termasuk salah satu pembaruan sistemnya Mbak Ida. Dari yang awalnya 15 digit NPWP menjadi NIK untuk orang pribadi, kemudian 16 digit untuk wajib pajak. Baik. Simpel sih Mbak kalau untuk mendaftar NPWP-nya. Mbak Susi mau nambahin apa? CITAS ini untuk wajib pajak, dari sisi wajib pajak itu memudahkan wajib pajak. Kenapa? Karena wajib pajak tidak perlu pindah-pindah channel atau web ketika mengajukan permohonan. Kemudian juga bisa melakukan tracking. Misal wajib pajak melakukan permohonan pemindah bukuan, jadi nanti wajib pajak melalui akunnya taxpayer account itu bisa melakukan tracking permohonannya sudah sampai mana, sudah selesai apa belum. Kemudian less paper juga. Selain less paper juga istilahnya borderless, tanpa batas. Iya, jadi seperti itu yang ingin lebih simpel. Iya, lebih simpel lah, lebih fleksibel, mudah dijangkau juga. Semoga nanti kedepannya kita bisa lebih
dekat dengan wajib pajak. Iya, dengan adanya ini. Berarti Nanti ini bisa sudah ini. bisa diakses dong, Mbak Susi, Mbak Ajeng? Belum, kalau Oh, yang belum. terkait untuk proses bisnisnya ini belum Mbak Nida. Jadi nanti kita bahas ini dulu ya Mbak sebelum melanjutkan ke proses bisnis yang lain ya. Jadi nanti ke depannya memang kita akan mengundang wajib pajak Mbak Nida. Di awal Agustus kita mengundang wajib pajak secara bertahap. Kita akan apa ya istilahnya melakukan BIMTEK. Bagaimana Sosialisasi. caranya menggunakan aplikasi yang baru ini. Jadi akan diundang secara bertahap. Kita praktek langsung menggunakan aplikasi yang baru ini seperti itu. Jadi untuk sementara memang masih belum digunakan karena nanti bertahap ya Mbak Nida ya. Oke. Jadi kalau misalnya mau pendaftaran, layanan pendaftaran masih pakai di DJP Masih. online ya? Di Atau di JPN apa? Irek. pajak.go.id nanti ada pendaftaran online. Masih di situ. Iya. Next, ke Next. depannya nggak pakai itu lagi. Nggak pakai itu, nanti alamat yang untuk yang Kortek ini Yang cuman baru. kita masih belum tahu nanti linknya alamatnya itu apa. Seperti Oh, itu, Mbak. jadi Masih dirahasiakan untuk ceritanya alamatnya, iya. untuk lamannya masih belum ada. Cuman ini Iya. masih ada persiapan begitu. Betul. Teman-teman para wajib pajak ini siap-siap untuk berganti dengan sistem yang baru. baru, iya. Oke. Untuk pelatihan kepada pegawai sudah selesai Mbak Nida. Jadi tinggal kita pegawai ke Masyarakat, wajib wajib pajak itu yang pajak. dilaksanakan nanti mulai awal Agustus secara bertahap Mbak Nida karena kan memang nggak bisa langsung kita ngundang 1.000 wajib pajak Betul. seperti itu. Betul sekali. Jadi dari 21 proses bisnis ini yang terdampak langsung hanya 5 proses bisnis Betul. gitu ya. Untuk Tadi yang udah wajib dijelaskan pajak. yang pertama registrasi atau pendaftaran. Pendaftaran. Ya. Terus yang kedua terkait pembayaran Mbak. pembayaran. Betul. Kalau dulu kan pembayaran itu wajib pajak menghitung sendiri, kemudian nanti membuat kode billing. Seperti di mana ketika wajib pajak menghitung sendiri, kemudian membayar melalui kode billing itu rawan terjadi kekeliruan Mbak Nida. Karena kan bisa jadi ketika mengetikkan angka di kode billing itu salah, kemudian ketika memilih kode jenis pajak itu salah. Betul Seperti sekali. itu ya Betul. biasanya. Nah itu dengan adanya Kortek ini mudah-mudahan tidak ada kesalahan lagi karena memang ketika wajib pajak menginputkan angka nominal atas transaksi A misalnya gitu ya Mbak ya, otomatis di situ sudah memilihkan kode jenisnya, Ya. kemudian nominalnya berapa sudah muncul di situ Mbak, jadi kan otomatis tidak akan ada salah pembuatan kode billing seperti itu, salah satunya itu. Kemudian wajib pajak itu bisa membuat ini Mbak Nida apa ya, billing deposit. Jadi punya deposit gitu. misalnya katakanlah wajib pajak membuat di awal tahun misalnya 100 juta. Itu Mengalokasikan bisa dipakai untuk- berapa betul, begitu untuk ya. Bisa dipakai untuk membayar pajak jenis pajak apapun. Jadi akun depositnya itu tidak merujuk kepada jenis pajak tertentu, tapi dia bisa digunakan untuk beberapa jenis pajak. Itu kan Tapi otomatis aman lebih ya mudah. depositnya? Betul. Aman. Depositnya itu aman. kan posisinya di kas negara Mbak. Jadi gimana ya istilahnya itu masuk sebagai pembayaran pajak, sudah masuk di situ. Nggak bisa ditarik lagi kan? Nggak bisa. Nggak bisa, hanya Nggak digunakan bisa untuk pembayaran pajak bisa saja. digunakan untuk akun pembayaran pajak seperti itu. Oke, maksud saya aman ya, artinya enggak tiba-tiba nanti debit sendiri begitu, enggak? Oh bukan, kan tidak. ini masuknya ke akun pajak Mbak. Kas Ya, negara. seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya sudah masuk di kas negara, cuman di situ kode Peruntukannya, akunnya aja deposit, bukan ke oh begitu. pajak 21, 22, 23 seperti itu. Oke, lalu website yang dipakai atau ya akun yang dipakai juga sama akun Sama, di satu Kortex itu tadi. Betul. Di satu itu dari mulai pendaftaran, bikin kode billing sampai nanti bisa lapor di satu sistem itu Mbak, di satu link itu. Tadi yang untuk pembayaran ya Mbak Susi ya. Iya. Dan untuk pelaporan SPT-nya pun lebih mudah lagi Mbak Nida. Kalau kemarin kita mungkin pas siaran yang SPT itu ya Mbak ya, Iya. kita sampaikan SPT itu ada beberapa jenis tuh. 70S, Mm-mm, SS, 70, 71 seperti itu. Nah nanti di Kortek ini hanya ada 2, SPT tahunan dan SPT masa. Tidak SPT ada lagi tahunan tuh sama jenisnya SPT macam-macam masa. itu. Nggak ada, tapi hanya ada SPT tahunan dan SPT masa. Di mana ketika melakukan transaksi
wajib pajak misalnya melakukan pemotongan pajak, pemungutan pajak, itu masuknya ke SPT Masa. Kemudian nanti di akhir tahun, di awal tahun maksudnya, itu akan ada kewajiban SPT tahunan. Sudah 2 itu saja, tidak dibedakan menjadi jenis SPT yang macam-macam ya, yang yang macam-macam sekarang ini ya. Itu pun sudah pre-populate Mbak Nida. Maksudnya Jadi, gimana? misalnya katakanlah Mbak Nida nih ya, dipotong pajak dari kantor, kemudian suatu saat Mbak Nida jadi narasumber di kantor lain misalnya, dipotong pajak. Nah itu semua potongan pajaknya itu sudah akan masuk di akunnya Mbak Nida. Jadi ketika laporan SPT tahunan tinggal manggil tuh aja. Bukti potongnya itu sudah akan otomatis keluar yang bisa menjadi kredit pajaknya Mbak Nida di SPT tahunan. Jadi kita tahu ya dalam 1 tahun itu kita bayar pajak yang secara tidak sadar itu berapa gitu. Jadi nanti Kan nggak sadar kan? Iya. Dipungut. Tapi kalau untuk sekarang kan memang masih ada beberapa yang wajib pajak ketika memotong pajak nggak membuat bukti potong seperti itu Mbak. Nanti tidak akan mungkin bisa Mbak Nida karena billing dibuat ketika sudah membuat bukti potong. Kalau tidak membuat bukti potong, otomatis tidak akan muncul billing. Dan billing dibuat secara manual pun nanti tidak bisa Mbak Nida karena kode akunnya tidak ada di situ. Jadi pasti akan muncul di akun wajib pajak yang dipotong. Itu kalau yang kaitannya dengan pelaporan ya, Mbak, semuanya rasanya lebih terbuka nih kalau di sistem ini. Betul. Jadi semuanya, nah itu tadi Mbak Nida, dari pendaftaran tadi, kemudian pembayarannya tadi, kemudian laporan SPT-nya itu nanti akan ada muncul di proses bisnis TAM. Jadi akan semacam ada apa ya Mbak ya? Profil mungkin ya. Profil detailnya wajib pajak itu seperti apa akan ada di situ. Semua potongan pajak, kemudian semua pembayarannya, semua terutangnya, pajak terutangnya berapa. Misalnya ada kewajiban utang pajak, ada denda, muncul di situ dalam sebuah menu ya Mbak Susi ya. Itu yang disebut buku besar, jurnal seperti itu Mbak, seperti jurnal buku besar gitu loh Mbak. Akun wajib pajak itu. Jadi wajib pajak bisa tahu sendiri. Misalnya pengen tahu ya Mbak, sebenarnya di perpajakan saya apakah bisa jadi ada lebih seperti itu ya Mbak, ada lebih kelebihan potong ataukah ada yang harus saya bayar, ada kurang bayarnya seperti itu akan muncul di situ. Seperti itu sih Mbak Nida gambarannya proses bisnis terkait wajib pajak. Terus ada lagi nih Mbak. Ada satu ya, yang terakhir itu layanan dan edukasi tadi? Layanan masih belum? Ini mungkin yang baru ya Mbak Nida ya bagi wajib pajak, karena untuk layanan ini wajib pajak mungkin melakukannya secara manual. Untuk sekarang kan semua permohonan masih dilakukan secara manual Mbak Nida. Termasuk permohonan pemindah bukuan seperti itu, kemudian permohonan surat keterangan bebas, kemudian permohonan apa Mbak? Non efektif seperti itu ya. Penghapusan sanksi itu semuanya masih dilakukan secara manual Mbak Nida sekarang. Nah, nanti dengan Kortek ini wajib pajak bisa melakukan secara online yang pertama, kemudian bisa secara manual juga, tapi bisa di mana saja, borderless tadi. Jadi nggak harus di kota tertentu tadi, gitu ya. Ternyata seperti saya misalnya, katakanlah saya kan di sini ya Mbak di Jombang, tapi kan NPWP saya kan terdaftar di Jawa Tengah misalnya gitu. Apakah saya harus mengajukan di sana? Kalau untuk sekarang kan memang seperti itu, mengajukan di Jawa Tengah. Tapi nanti dengan Kortek ini saya bisa mengajukan di Jombang untuk permohonan apapun. Selain online misalnya ya, kalau memang online tidak bisa dilakukan secara manual Mas Yan. Kemudian dilayani juga ya berarti di kantor KPP? Betul, karena memang sudah jadi satu kesatuan itu tadi ya Mbak Nida. Jadi memang sudah tidak dipisahkan wajib pajak itu mereka terdaftar di mana. Terus yang terakhir apa ini? Taxpayer Account Management. Oh ya, itu yang apa tadi itu Mbak Nida. Yang itu tadi. Akun wajib pajak tadi yang akan muncul seperti profil itu ya, detail terkait wajib pajak itu dari hak dan kewajibannya apa aja ada di situ. Dan mungkin satu lagi Mbak Susi ya, yang baru itu terkait edukasi itu Mbak Nida. Kalau sekarang kan mungkin Mbak Nida pun ketika Mbak Nida menginginkan
mendapatkan edukasi terkait perpajakan mungkin bingung ya. Bingung mau Gimana kemana? saya caranya? Ini Iya, tanyanya ke gimana siapa caranya saya gitu. bisa dapat. Nah, Betul. di Kortek nanti di menunya Mbak Nida Mm-mm. itu akan ada muncul layanan edukasi. Oh. Jadi Mbak Nida iya, bisa iya, memilih iya, tuh iya, iya. misalnya di situ kan ada jadwalnya ya Mbak Nida. Mm-mm. Oh, hari ini misalnya ada edukasi terkait Kortek, terkait pasal Mm-mm. 21 di KPP mana. Mm-mm. Nggak harus di Jombang ya, di KPP manapun Mbak Nida ketika mendaftar untuk join itu bisa. Ini joinnya berarti secara online apa secara offline Kalau apa gimana? kebetulan mengadakan secara online tentunya Mbak Nida bisa join. Tapi ketika offline misalnya berarti kan harus datang ke tempat yang diadakan itu. Yang jelas intinya wajib pajak itu bisa Ya. mendaftarkan mengikuti edukasi dari mana saja. Edukasi Misalnya itu berarti dilakukan Jombang. secara individual atau harus kelas atau berbarengan Itu banyak orang? tergantung yang mengadakan Mbak. Misalnya kalau memang di situ bentuknya adalah kelas pajak, berarti Mbak Nida ikut gabung di situ, ikut kelas pajak di situ. Kalau memang offline berarti harus hadir. Kemudian kalau memang diadakan secara daring pun bisa tetap mengikuti. Oke, berbayar nggak? Nggak ada, semua pelayanan Tidak berbayar. di Direktorat Jenderal Pajak itu tidak dipungut biaya. Mbak Nida. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di jalur di komentar YouTube ya. Kortek sistem itu kapan efektif berlakunya dari Kak Santosa Building Center? Selama ini sanksi atas kesalahan itu baru keluar 3 sampai 5 tahun sehingga wajib pajak itu dirugikan karena denda atas keterlambatan bayar padahal yang salah KPP karena telat menagih. Ke depan bagaimana? Kalau yang untuk pertanyaan pertama tadi ya Mbak Susi. Kapan diberlakukan? Nah itu kalau diberlakukannya memang masih secara diberlakukan secara Bertahap ya? keseluruhan, memang masih belum ada informasi dari kantor pusat Mbak Nida dan Pak siapa tadi? Pak Santosa. Pak Santosa ya, iya. Karena memang berlakunya secara bertahap. Kemarin dimulai dari NIK menjadi NPWP dulu ya Mbak Nida, seperti itu. Kemudian sekarang e-faktur Apa Mbak nih? yang Sekarang baru e-faktur ini, yang 20 baru. Juli nanti menggunakan pemberlakuan e-faktur yang sudah mengakomodir NIK, kemudian 16 digit itu juga NPWP 16 digit. NITKU seperti itu ya Mbak Susi ya. Nah itu nanti kedepannya pasti akan diberlakukan secara bertahap seperti itu. Nanti pasti akan kami informasikan kepada wajib pajak. Oke, ini sepertinya memang para wajib pajak sudah penasaran kira-kira diterapkannya secara menyeluruh itu sampai kapan? Sampai akhir tahun ini atau belum tahu? Belum tahu. Belum itu yang berani tidak untuk bisa menyampaikan. tidak bisa Kami tidak sampaikan bisa seperti itu. ya, Yang jelas karena- mulai awal Agustus nanti kita bertahap akan mengundang wajib pajak Mbak Nida. Kita langsung praktek langsung secara offline Oke. untuk BIMTEK Baik. penggunaan sistemnya ini seperti itu. Lalu kemudian sanksi atas kesalahan yang baru keluar 3 sampai setengah tahun itu yang mengakibatkan wajib pajak merasa dirugikan. Mbak Susi mungkin bisa menjawab? Nanti untuk Kortex ini jadi ada integrasi ya. Kalau selama ini kan sistem yang ada existing sekarang itu dengan sistem yang lain itu tidak terkoneksi. Dengan adanya CITAS nanti misal wajib pajak dikenakan denda atau apa itu sudah bisa muncul langsung Otomatis keluar. di akunnya wajib pajak. Penyampaiannya juga begitu karena selama ini kan kita menggunakan jasa ekspedisi. Oh, I see. Kalau ekspedisi mungkin ada keterlambatan gitu ya Mbak ya? Iya, jadi nanti ada bentuk soft copy dari dokumen-dokumen wajib pajak itu, baik pengenaan denda, permohonan apa, nanti kita sampaikan dalam bentuk elektronik melalui surat elektronik ke alamat email wajib pajak. Jadi diharapkan wajib pajak agar segera melakukan pemadanan NIK, kemudian update data-data yang valid. Seperti NIK, emailnya kan kadang juga jarang digunakan, sehingga ketika kita ada update aplikasi, update apa, wajib pajak tidak mengetahui seperti itu. Diharapkan dengan implementasi CITAS ini sistem kita juga automasi dan wajib pajak juga lebih mudah, lebih dengan ada lebih otomasi ini ke wajib pajak, informasi juga bisa tepat waktu dan meminimalisir prosedur kinerja di DJP juga, sehingga data-data yang ada itu bisa kita lakukan tindak lanjut secara lebih cepat dan tepat.
Jadi kayak semacam kesalahan sanksi atas kesalahan yang baru keluar 3 sampai 5 tahun seperti yang disampaikan oleh Pak Santosa ini kemungkinan tidak akan terjadi lagi ya. Kemungkinan ya, karena wajib pajak kan bisa melihat sendiri. Nah itu tadi ya Mbak Dinda, mungkin kan dengan adanya Kotek ini kan memang tujuannya istilahnya membuat sistem yang lebih baik. Dan itu tadi memang untuk sanksi yang diterbitkan 3 tahun atau 5 tahun itu kan mungkin salah satu kelemahan di sistemnya, yang di sistem sekarang perpajakan ini. yang sekarang. Nah itu nanti mudah-mudahan dengan adanya Kotek ini sistemnya sudah lebih baik lagi, sehingga seperti yang dikatakan Pak Santosa tadi tidak akan merugikan wajib pajak seperti itu. Nah mungkin Pak Santosa yang bisa dilakukan adalah kan wajib pajak itu selain mempunyai kewajiban, wajib pajak itu juga mempunyai hak Pak Santoso. Jadi mungkin atas STP, sanksi denda yang diterbitkan ini monggo bisa diajukan penghapusan sanksi, penghapusan denda atau pengurangan sanksi administrasi, monggo bisa diajukan di KPP. Sangat mudah Bapak untuk mengajukannya. Bapak tinggal mengisi formulir, kemudian melampirkan surat sanksinya tersebut, surat tagihan pajaknya tersebut, silakan diajukan di KPP terdaftar. Seperti itu Mbak Nida. Oke, nah itu beberapa perbedaan dan juga keunggulan yang dimiliki oleh sistem yang baru ini nanti ya, yang bisa dipastikan bahwa sistem baru ini jauh lebih efektif, efisien, dan juga lebih simple. Kesalahan-kesalahan yang kemarin-kemarin itu pernah terjadi, keterlambatan dan sebagainya, itu insya Allah di kedepannya pakai Cortex nggak bakalan terjadi lagi. Ya, mudah-mudahan. Oke, baik. Nah, layanan edukasi, terus apa lagi nih ya? Perubahan dan keunggulan proses bisnis TAM, ini TAM ya? Iya, TAM, Tax Account Management. Nah, itu tadi Mbak Nida. Tadi ya yang udah disampaikan tadi ya. Betul, profilnya semuanya muncul di situ. Di situ pun nanti juga akan tampil. Kalau memang ada denda akan ada di situ. Jadi wajib pajak pun bisa mengecek sendiri sebenarnya Mbak Nida, nggak perlu nunggu surat dari KPP, sudah bisa melihat sendiri akun. Lebih enak dong. Di akunnya, betul. Mudah-mudahan sih seperti itu ya Mbak Nida ya. Tapi selama ini gitu sih, kalau pakai ekspedisi juga kadang-kadang nyampainya lama kan juga gitu. ya, betul. Yang dikeluhkan wajib pajak juga seperti itu, karena ketika kita mengirim surat mungkin di hari Senin sampai seminggu 2 minggu kan kadang juga masih belum nyampe, atau bisa jadi kembali pos ya Mbak, jadi memang tidak tersampaikan ke wajib pajak seperti itu. Baik, Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, meninggalkan jejak komentarnya di kolom komentar. Ada yang mau bergabung di jalur 1 saya 871717. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Gilang di Nganjuk. Apa kabar Mas Gilang? Sehat? Alhamdulillah Mbak Linda. Luar biasa. Silakan Mas Gilang. Menarik sih soalnya, jadi tentang pajak. Gabung. Iya. Sebelumnya selamat pagi ibu-ibu narasumber ya. Ada Ibu Ajeng, Ibu Susi juga, dan tentunya dengan penyiarnya Mbak Linda. Siap. Iya. Ada 2 pertanyaan saya. Gini, tentang kartu keanggotaan atau NPWP, itu ada masa berlakunya berapa tahun sekali untuk meregistrasi ulang, atau kalau SIM itu hairnya berapa tahun. Terus tentang itu wajib pajak, tentang penghasilan itu batas minimal maksimalnya berapa sudah kena wajib pajak atau pajak penghasilan itu. Penjelasannya ditunggu untuk semuanya, juga bisa ada pencerahan nanti Mbak Ninda ya. Baik. Nyuwun pamit Mbak Ninda. Terima kasih Mas Gilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gilang, terima kasih dari Nganjuk ya. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, NPWP itu berapa tahun sih sebenarnya berlakunya, begitu ya. Terus kemudian yang kedua, batas minimal masyarakat penghasilan ya itu berapa untuk kemudian bisa harus bayar pajak gitu. Atau PTKP ya, penghasilan PTKP, tidak kena pajak istilahnya itu. Baik. Terima kasih Mas. Silakan. Gilang, Mas Gilang di Nganjuk. Gilang di Nganjuk ya. Mohon maaf tadi kok di saya nggak kecil dengar, ya? Mbak. Iya, nggak dengar sama sekali. Nggak apa-apa, tadi sudah disampaikan Mbak Nida. Mas Gilang, untuk NPWP ini berlakunya seumur hidup. Jadi NPWP itu hanya 1 dan berlaku seumur hidup. Namun NPWP itu masih bisa diubah statusnya menjadi hapus ataupun non efektif seperti itu. Kapan?
bisa berstatus menjadi non efektif atau hapus itu, yang pertama untuk yang non efektif itu ketika memang sudah tidak memenuhi PTKP, maksudnya penghasilannya sudah di bawah PTKP seperti itu. Kemudian untuk wajib PTKP pajak, itu penghasilan tidak kena tidak pajak. Jadi misalnya kalau memang usaha penghasilannya selaku karyawan seperti itu sudah di bawah PTKP, boleh mengajukan non efektif. Kemudian apabila usahawan seperti itu ya, dan memang usahanya nyata-nyata sudah benar tidak berjalan, sudah tidak beroperasi seperti itu, bisa diajukan non efektif juga. Itu yang kedua. Kemudian ada salah satu syarat lagi, misalnya yang sering terjadi itu seperti ini Mbak Nida, wajib pajak mendaftar NPWP karena akan melamar pekerjaan atau karena akan membuka rekening, karena mau mengajukan kredit untuk usaha seperti itu, dan ternyata pengajuan kreditnya tidak disetujui, terlanjur sudah mendaftar NPWP nih. Nah, itu juga bisa mengajukan non efektif. Kemudian tadi yang apabila melamar kerja ternyata tidak jadi, itu juga boleh mengajukan non efektif, tentunya dengan melampirkan syarat-syarat atau dokumen sesuai alasannya itu tadi apa seperti itu. Itu kalau sudah kadung non efektif, diefektifkan lagi bisa? Boleh, bisa. Oh, bisa dengan ya. status non efektif itu tadi, tentunya ketika suatu saat memenuhi Persyaratan sebagai wajib pajak, syarat objektifnya, maka bisa diaktifkan kembali. Oke. Terus kalau penghapusan itu kapan? Nah, itu kalau penghapusan itu tentunya ketika sudah meninggal dunia. Oh, yang pertama begitu. itu. Kemudian Selama masih meninggalkan tidak meninggal dunia, Indonesia NPWP itu selamanya. gimana Mbak? Iya. Maaf. Iya, silakan. Yang meninggal untuk penghapusan, satu meninggal, kedua meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya. Oh, oke. tentunya Berarti pindah ke warga negaraan gitu ya? betul. Iya. Atau warga negara asing, tadinya bekerja di Indonesia, kemudian dia sudah tidak bekerja kembali dan kembali ke negaranya, juga bisa dilakukan penghapusan NPWP. Oke. Begitu juga dengan perusahaan, misalnya NPWP perusahaan iya, gitu. bisa. Misalnya perusahaannya sudah bangkrut, tutup Sudah begitu, bubar baru dihapus. Tapi selama perusahaan itu masih ada, tidak akan pernah dihapus gitu ya. Kalau memang wajib pajak tidak mengajukan, otomatis kan masih ada. Masih tetap ada. Iya. Jadi memang kita berdasarkan Pelaporan dari wajib pajak. Betul, Iya, betul. pengajuan atau permohonan dari wajib pajak seperti itu. Satu lagi pertanyaannya, batas PTKP minimal tadi ya. penghasilan kena Penghasilan. pajak. Untuk PTKP yang Istilahnya tadi, itu PTKP ya. Mas Gilang. Mas Gilang. Itu ada dua Mas Gilang. Kalau misalnya Mas Gilang selaku karyawan bekerja dari pemberi kerja seperti itu, tentunya berlaku PTKP seperti yang sebelumnya. Jadi tidak ada perubahan untuk PTKP ini Mas Gilang. Jadi sama, paling bawah adalah 54 juta 1 tahun. 54 juta 1 tahun. PK Oke. 0. Tidak kawin Tidak dengan kawin nol tanpa seperti tanggungan. itu. Dan seterusnya. Sebentar, bisa diulangi lagi, tidak kawin tanpa tanggungan. Jadi Tanpa teman-teman yang tanggungan. masih single nih, Ya. yang masih single masih belum nikah, itu batas PTKP-nya 54 juta 1 tahun. Artinya kalau dalam kurun waktu 1 tahun itu penghasilannya lebih dari 54 juta, maka sudah dikenakan pajak. Tapi kalau di bawah 5 juta, maka tidak dikenakan pajak atau tidak bayar pajak. Betul. Gitu ya. Oke. Kalau sudah menikah Kalau sudah menikah berapa? K0 K0 itu tanggungannya 0, tidak ada tanggungan. Gimana? Menikah dengan tanggungan 0. Nggak punya. Otomatis Maksudnya dari 54 juta nggak punya anak, masih belum punya anak. punya anak, Oke. ya. K0 itu tadi itu menghitungnya adalah setiap tanggungan dengan status menikah itu tadi ya Pak ya. Itu tambahnya kan 4,5 juta. Kemudian ditambah dengan kalau memang ada tanggungan ditambah 4,5 juta lagi. Otomatis berarti tadi kan 54 ditambah 4,5 58 itu dan seterusnya. Oh, untuk begitu. menghitungnya seperti itu. Mungkin kalau Mas Gilang sepertinya sudah tahu ya untuk K1 berapa, K2 berapa, K3 dan seterusnya itu seperti apa. Yang jelas masih sama Mas Gilang dengan aturan yang sebelumnya. Baik. Seperti itu. Oke. Ya. Kemudian untuk Baik. PTKP lagi. Iya. Untuk wajib pajak usahawan tentunya juga ada batasannya Mbak Lida, enggak semua usaha dikenakan pajak seperti itu Mbak. Untuk orang pribadi batasannya adalah
omset Omsetnya. 500 juta ke bawah tidak dikenakan pajak per tahun. per tahunnya. Setelah ini Omset maksudnya ya ketika ini? sudah, Ya, betul. omset. Ketika sudah mencapai 500 ke atas baru dikenakan pajak setengah persennya. 0,5%, 0,5% dari omset. Dari omset. Itu untuk Wajib pajak usaha- badan. Ya, wajib pajak badan. usahawan. PTKP-nya 500 juta. 500 juta itu untuk orang pribadi usahawan. Untuk orang beda. pribadi. Kalau badan Iya. beda lagi. Badan beda lagi. Beda lagi. Oke, kapan-kapan nanti kita obrolkan lagi Siap, yang itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi Mbak Ajeng. Apakah ketika Cortex diterapkan semua data transaksi kita jual maupun beli akan terdeteksi secara sistem dari Kak Nandit Harya M? Kemudian mengisi surat pengurangan sanksi pajak memang mudah, tapi untuk disetujuinya biasanya tergantung dari AR masing-masing. Benarkah? Siap. Saya jawab Mas Nandit. Mas Nandit ya. Benar Mas Nandit. Jadi nanti semua sistem, semua apa ya istilahnya, data wajib pajak dari yang sistem lama otomatis akan masuk Migrasi ke sistem baru. sistem yang baru, yang Cortex itu. Jadi tidak perlu khawatir Mas Nandit kalau nanti apakah semua pajak masukan yang sudah ada, kemudian pajak keluaran ataupun bukti potong seperti itu, apakah nanti masuk apa enggak, pasti masuk di Cortex itu tadi, seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan yang penghapusan sanksi, betul, karena memang kan tentunya ketika ada permohonan itu kan jawabannya dua ya Mbak Nida ya, bisa ditolak ataupun diterima, seperti dikabulkan seperti itu. Nah, untuk permohonan penghapusan sanksi ini menjadi wewenangnya Kanwil Mbak Nida. Jadi di Kanwil itu ada petugas Penelaah keberatan. Nah, beliau ini yang nantinya akan melakukan penelitian atas permohonan wajib penghapusan pajak. sanksi dari wajib pajak itu. Jadi bukan wewenang AR-nya. Kalau AR-nya kan selaku pengawasan ya untuk mengawasi terkait perpajakannya wajib pajak. Nah, untuk permohonan sanksi ini menjadi wewenangnya Kanwil seperti itu. Baik. Mbak Susi mau ada yang ditambahkan? Untuk untuk Cortex ini nantinya untuk yang SPT wajib pajak badan nanti akan disediakan format laporan keuangan. Jadi sudah terstandarisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam format tertentu. Kan selama ini kita masih serba manual, kita harus mengingatkan wajib pajak sebelum melaporkan SPT tahunan, harap laporan keuangannya diselesaikan terlebih dahulu. Nah, nantinya di sistem yang baru ini sudah tersedia aplikasi laporan keuangannya juga gitu ya? Di-include di situ. Jadi dari sisi wajib pajak sangat memudahkan. Jauh lebih mudah. Ya. Semoga nanti bisa berjalan seperti itu. Kayaknya nggak sabar ya menunggu Cortex diterapkan Iya. Kita secara juga, keseluruhan. Pengen menyampaikan yang mudah-mudahan ini termasuk apa ya Mbak, berita gembira lah istilahnya bagi wajib pajak karena merasa lebih mudah itu tadi. Jadi kita pun juga sebenarnya pengen segera bisa menyampaikan kepada wajib pajak agar mereka pun juga merasa lebih apa ya, karena lebih mudah itu tadi, jadi lebih semangat lagi gitu loh untuk melaksanakan kewajiban semua perpajakannya. perpajakannya seperti Oke. itu. Kak Lali Wulandari ada pertanyaan juga. Selamat siang Kak. Untuk pembaruan e-faktur bagaimana caranya? Nah, itu tadi mungkin kita spill ya Mbak ya, terkait e-faktur itu benar Mbak Nida. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, memang mulai 20 Juli besok itu memang kita sudah mulai menggunakan e-faktur 16 yang terbaru, yang dimana di e-faktur itu sudah mengakomodir 16 digit itu tadi Mbak Nida, termasuk NIK gitu. Nah, itu memang wajib pajak PKP semua wajib melakukan update ke versi 4.0 itu tadi. Nah, otomatis memang banyak yang ditanyakan wajib pajak. Nanti sore insya Allah kita akan melakukan siaran melalui Instagram Mbak Nida. Nanti mungkin bisa Ikuti ya. Mbak Leli tadi ya, nanti mungkin bisa menyaksikan di Instagramnya KPP Pratama Jombang. Di situ kita nanti akan menyampaikan terkait pembaruan e-faktur yang baru seperti apa. Yang perlu saya sampaikan terkait e-faktur ini adalah wajib pajak monggo silahkan bisa mulai mendownload aplikasinya itu tadi Mbak Nida. Tapi jangan di-update dulu.
biarkan itu aplikasi ada di laptop, sudah biarkan di laptop aja, tapi jangan dilakukan update dulu. Kenapa? Karena nanti di tanggal 20 Juli besok itu akan ada downtime, Mbak. Jadi kantor pusat melakukan pembaruan e-fakturnya itu untuk memasukkan format 16 digit itu. Nah, ketika wajib pajak tadi sudah melakukan update yang versi terbaru 4.0 ini, kemudian kantor pusat melakukan pembaruan, otomatis nanti di tanggal 21 ketika wajib pajak memakai e-fakturnya ini nggak kejangkau ya? Jadi apa ya istilahnya, korup seperti itu. Kemarin disampaikan kantor pusat seperti itu, Mbak Nida. Jadi intinya monggo di-download dulu aplikasinya, namun jangan diinstal dulu, jangan di reset, update. dulu. Nanti silakan diupdate setelah tanggal 20 seperti itu. Nah, untuk wajib pajak yang perlu kita ingatkan juga ya Mbak Susi ya, wajib pajak PKP yang sudah membuat faktur pajak dengan versi 3.2, silahkan semuanya diupload sebelum downtime dilakukan. Jadi tanggal 20 Juli downtime-nya, otomatis hari ini pukul 23.59 maksimal, silahkan semua faktur pajak dengan versi 3.2 itu tadi diupload semuanya. Karena nanti ketika misalnya ada faktur yang sudah dibuat tapi tidak diupload, tanggal 21 nanti yang dibuat ini tadi akan hilang. Seperti itu, karena sudah berganti dengan versi yang baru. Nah, jadi ini peringatan keras ini. Betul, karena memang kemarin dari kantor pusat disampaikan juga Mbak Nida, karena ini memang benar-benar apa ya istilahnya, harus benar-benar diperhatikan wajib pajak Mbak Nida, karena ketika keliru otomatis repot nanti ya. Akan banyak wajib pajak yang berbondong-bondong ke KPP untuk meriset aplikasinya. Nah, ini yang sebenarnya kalau di kita sih ya kesusahannya mungkin karena harus membantu wajib pajak satu persatu ya Mbak Nida. Tapi kan juga kesusahan di wajib pajak sendiri, mereka harus memulai dari awal lagi. Biar nanti nggak sampai nggak harus datang ke KPP ya, tetap semuanya bisa dikendalikan dari tempat. Dan mungkin wajib pajak tadi Mbak Leli ya tadi ya menanyakan bagaimana cara pembaruannya. Monggo Mbak Leli bisa WA ke WA KPP Pratama Jombang ya, nanti akan kami berikan panduannya di situ. Wajib pajak sudah banyak kok yang bertanya ke WA Helpdesk terkait pembaruan ini seperti apa. Monggo bisa WA ke nomor 0811 314 6490. 0811 314 6490. Ya, 6490. nanti pasti akan kami kirimkan panduan untuk cara update-nya seperti apa. Kemudian file yang sudah kami download juga bisa kami kirimkan melalui WA. Yang jelas jangan diupdate dulu ya Mbak Leli ya untuk e-fakturnya, tapi silahkan semua faktur yang sudah dibuat monggo segera diupload. Sampai hari ini pastikan sudah diupload semua. Baik. Untuk kontak center KPP Pratama Jombang 0811 314 6490. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Sepertinya sudah semua Mbak Nida. Cukup ya. Yang penting-penting poin penting sudah ya Mbak. Sudah disampaikan. Untuk informasi lebih lanjut sekali lagi bisa kunjungi Instagram KPP Pratama Jombang. Nanti sore insya Allah jam 3 kita akan live Instagram terkait update e-faktur 4.0 itu tadi. Alamatnya di mana Mbak Susi? @pajak Jombang. @pajak Jombang. Oke, jadi kalau search @pajak Jombang itu aja. Atau untuk kontak-kontak konsultasi dan lain sebagainya bisa di 0811 3146 490. 314 6490. Iya. Atau cek link di bio Pajak Jombang. Di link bio ya, nanti bisa ya. Ada. Oke, Mbak Susi terima kasih, Mbak Ajeng juga terima kasih sudah hadir di studio Radio Suara Jombang FM untuk kesempatan kali ini bawa oleh-oleh yang ternyata luar biasa. Semoga bisa dipahami oleh masyarakat Jombang, para wajib pajak semuanya, dan juga berharap bahwa Cortex Administration System ini akan segera bisa diterapkan secara keseluruhan sehingga lebih memudahkan para wajib pajak untuk melakukan berbagai pelayanan atau mendapatkan pelayanan pajak begitu ya. Selamat melanjutkan tugas kembali Pak Jenengan.
Mbak Ajeng, Nida, Mbak Susi. Mbak Nida. diberi kesempatan. Siap. Terima kasih buat teman-teman wajib pajak Jombang yang sudah ikut Men- mendengarkan siaran Siaran kali ini kita. ya Mbak Susi. Baik. Mudah-mudahan yang kita sampaikan tadi benar-benar bermanfaat dan Bermanfaat dan- benar-benar nanti bisa dipakai untuk wajib pajak. Tentunya yang paling penting tadi Mbak Nida sebenarnya yang e-faktur tadi pengen kita sampaikan juga, tapi kita juga harus menyampaikan kortek. Jadi akhirnya kita bagi Mbak Nida yang ini radio kita kortek, yang e-fakturnya kita sampaikan Di nanti Instagram nanti ya. Di Instagram. Baik. Next, boleh dong bisa diisi lagi beberapa slot dialog interaktif seperti ini biar Siap. masyarakat jauh lebih Siap, paham Mbak juga Nida. tentang Ya. administrasi perpajakan. Terima kasih Mbak, selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih, Assalamualaikum. Mbak Nida. Waalaikumsalam warahmatullahi